Jika terdapat tanaman anggur kita terserang penyakit seperti ini ya, ini penyakit trip namanya. Dia akan mengkerut daunnya dan mengecil, lama-lama nanti daun akan mengering, ujung anggur akan hangus dan mengakibatkan kematian pada tanaman tersebut. Maka harus segera kita lakukan pengobatan agar tanaman anggur kita cepat pulih. Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur Al Hakim. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman pemirsa, terutama bagi pemula ya. Bagi pemula, bagaimana cara menangani tanaman anggur yang terserang penyakit atau tanaman anggur yang tiba-tiba daunnya mengecil, mengerut, dan pertumbuhannya berhenti. Sebelum memasuki pada materi, saya ingin memperlihatkan beberapa buah anggur ya. Ini yang tadi yang masih hijau itu varian Julian, dan yang merah ini varian Ninel. Banyak teman-teman yang menanam varian Ninel itu katanya asam ya. Asam, buahnya kecil, dan pokoknya tidak mengesankan lah. Tetapi bagi saya sebenarnya masalah rasa dan masalah ukuran itu tergantung perawatan tanaman tersebut. Jika perawatannya benar dan kita tidak terlalu bernafsu untuk membuahkan pada tanaman itu terlalu banyak buah, maka hasilnya tetap bagus ya. Walaupun ini varian Ninel tetapi rasanya manis. Karena apa? Karena media tanamnya terkontrol. Jika media tanam tidak terkontrol, maka tanaman tersebut akan menghasilkan buah yang rasanya asam. Walaupun anggur tersebut terkenal manis rasanya. Nah, seperti ini. Dan ini untuk materi yang ingin saya bagikan. Ini kemarin sudah saya obati dan sekarang saya perlihatkan untuk teman-teman. Setelah kita melakukan pengobatan, maka tanaman tersebut akan seperti ini. Karena apa? Karena saya lakukan potes pucuk untuk sekaligus menumbuhkan tunas matabat agar untuk meneruskan pertumbuhan tanaman tersebut agar lebih baik. Dan akhirnya tunas air dari bawah ke atas ini pada keluar. Dan daun-daun yang kering yang tadinya kena penyakit trip pada hangus karena akibat penyemprotan, dan disitulah terjadi yaitu jamur atau penyakit trip dan lainnya itu pada mati sehingga terjadi mengering. Dan teman-teman yang ingin merawat lanjutan, maka tunas air ini harus dilakukan pemangkasan agar kita nanti akan memilih tunas bat yang terbaik di bagian atas ya. Yang dimaksud tunas bat adalah tunas yang ada di atas tunas mata air seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman harus diperhatikan benar, mengetahui mana tunas bat dan mana tunas air. Dan ini salah satu tanaman yang saya lakukan seperti itu, tadinya terserang penyakit dan saya tumbuhkan tunas bat untuk melanjutkan batang primer, pertumbuhannya sangat bagus dan cepat. Jika tidak melakukan cara ini, maka pertumbuhan tanaman akan terlambat dan percabangan akan berantakan. Maka dari itu tetap kita lanjutkan, yaitu proses pembentukan cabang primernya. Nah, agar tanaman tetap tumbuh bagus, maka tunas air ini kita lakukan pemangkasan. Kita sisakan 2 atau 3 daun seperti ini ya, dari atas sampai bawah. Bertujuan apa? Untuk menjaga tunas matabat dan juga bertujuan agar batang tidak cepat mengering atau cepat mencoklat sebelum waktunya.
Setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini, maka kita melakukan pemilihan yang paling ujung seperti ini. Ya. Seperti ini, kita pilih tunas bat yang paling bagus nantinya untuk melanjutkan pertumbuhan cabang primernya. Nah, seperti ini. Ini nantinya yang paling atas kita hidupkan, yang di bawah tidak kita hidupkan. Jadi kita masih melanjutkan pertumbuhan satu saja yang paling atas, atau kita memilih mata bat yang terbaik. Jika teman-teman kok ragu, maka tumbuhkan tunas bat tersebut, nanti kita lakukan pemilihan pertumbuhan yang bagus dan kita melanjutkan pertumbuhan cabang primernya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah melakukan potes pucuk paling atas dan tunas bat tumbuh, kita lanjutkan percabangan primernya. Ini pertumbuhan sangat cepat sekali nantinya malah, daripada kita mempertahankan atau menggunakan tunas air. Lebih bagus menggunakan tunas bat yang kita pilih, yang itu yang paling atas. Tunas bat yang paling bagus kita ambil, berharap agar tumbuh melanjutkan pertumbuhan cabang primer. Lalu bagaimana cara saya menangani tanaman yang terkena penyakit trip atau tanaman yang kondisinya mengenaskan ketika baru dipindah, atau tanaman sudah lama ditanam tiba-tiba daunnya kelihatan mengecil, mengkerut, pertumbuhannya terlambat? Biasanya saya kontrol dulu media tanam. Kalau media tanamnya terlalu banyak atau terlalu berair terus, memang biasanya tanaman tersebut mudah terserang penyakit. Alangkah baiknya kita gunakan yaitu kalnit ya, kalsium nitrat, untuk menaikkan pH tanah agar tanaman sehat, perakaran normal, sehingga pertumbuhan bagus dikarenakan pH tanahnya sudah naik dan menjadi normal. Nah, langkah ini bisa kita ambil terlebih dahulu untuk memperbaiki kualitas pH tanah. Biasanya kalau pH tanahnya itu jelek, memang tanaman mudah terserang penyakit. Berapa kandungan ppm yang diinginkan ya? Kalau tanaman masih kecil, kita bisa menggunakan ukuran yaitu di antara 2000 sampai 2500 ppm ya. Ini saya gunakan 2387 ppm, masih aman, belum melebihi 2500. Dan ini saya kocorkan untuk satu tanaman, karena ini saya tanam di kaleng 25 liter, maka saya kocorkan air yaitu 2 liter saja, biar tidak terbuang percuma dan mampu menampung ke tanaman tersebut ya. Langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu selanjutnya langkah kedua, mengobati daun bagian atas atau tanaman bagian atas. Karena setelah kita perbaiki media tanamnya dengan menaikkan pH-nya, berarti sekarang kita memperbaiki dan mengusir hama yang ada pada tanaman tersebut. Biasanya saya gunakan yaitu Demolis ya, jenis insektisida yang saya gunakan yaitu merek Demolis. Tapi jika teman-teman tidak punya merek ini ya bisa digunakan merek-merek lain, yaitu takaran pemakaian air 1 liter saya kasih 1 mili. Biasanya saya gunakan tutup ini, tutupnya ya. Tutupnya ini takaran 1 mili ini. Nanti akan saya gunakan untuk mengukur, mengambil insektisida tersebut. Nah, seperti ini. Karena jika kita tidak tangani secepatnya, maka tanaman akan perkembangannya memburuk. Jika tanaman perkembangannya memburuk, nanti kita sendiri yang rugi ya. Maka dari itu kita perlu penanganan cepat, karena tujuannya agar tanaman segera pulih dan tidak mengering. Karena kalau kita biarkan nanti dia akan mengering. Kalau mengering maka pucuknya akan mengering, jadi berbahaya sekali untuk tanaman. Langkah ini sangat bagus sekali
untuk menangani tanaman-tanaman anggur maupun tanaman-tanaman lain ya. Kalau terserang penyakit trip tuh langkah ini tuh, cara ini tuh bisa digunakan untuk hampir semua tanaman. Dan jika teman-teman mempunyai tanaman selain tanaman anggur, tanaman cabai, tanaman apalah yang sering terserang penyakit trip, biasanya tuh tanaman cabai, tanaman tomat itu paling rawan dan sering. Maka saya sarankan cara ini tuh lebih cepat untuk menanganinya ya. Kita tuangkan semua dan lalu kita semprotkan. Kapan waktu yang tepat kita melakukan penyemprotan? Saran saya melakukan penyemprotan yaitu waktu-waktu sekitar pagi itu jam 8 sampai jam 10 ya. Kalau sore kita lakukan penyemprotan yaitu jam setengah 4 sampai jam 5. Nah, tapi lebih bagus pada sore hari, karena kalau pada sore hari menginjak malam hari itu biasanya hama itu bekerjanya cara menyerangnya dia itu kebanyakan pada malam hari. Saran saya kalau melakukan pengobatan seperti ini kita lakukan pada malam hari. Dan penyakit trip ini juga bisa mematikan ujung daun. Karena apa? Ujung daun akan lama-kelamaan mengkerut ya, mengkerut dan mengering. Buat teman-teman yang menanam tanaman anggur atau tanaman apalah, dengan cara ini kita bisa lakukan yaitu pencegahan 2 minggu sekali ya. Kalau kita punya waktu ya bisa kita lakukan seminggu sekali. Biasanya penyakit-penyakit seperti ini jarang dialami tanaman yang sudah dewasa. Kebanyakan penyakit-penyakit seperti ini dialami pada tanaman yang masih kecil. Kenapa? Karena perakarannya masih belum kuat sehingga dia mudah terserang penyakit dan tanaman tidak mampu untuk mengobati dirinya dengan cara sendiri. Maka dari itu saran saya kalau tanaman masih kecil memang harus perlu perawatan ekstra, baik dengan cara penyemprotan maupun pengontrolan media tanam. Kita perhatikan, kita sesuaikan kebutuhan tanaman tersebut. Kalau kekurangan unsur ini ya kita tambahkan, kalau kelebihan unsur ini ya kita kurangi, sehingga tanaman yang kita tanam dan rawat hasilnya bagus. Nah, ini salah satu contoh yang juga pernah saya tangani ya, seperti ini. Dan akhirnya saya rawat satu tunas untuk melanjutkan percabangan primer ya. Untuk melanjutkan percabangan primer agar tanaman tersebut melanjutkan pertumbuhannya dengan baiknya. Hasilnya seperti ini. Kita lakukan penyemprotan untuk melakukan pencegahan dan perawatan seperti yang saya bilang dari tadi, agar tanaman anggur kita itu tumbuh sehat. Karena masa-masa kecil itu masa-masa yang perlu sentuhan tangan kita, sehingga tanaman bisa tumbuh maksimal seperti yang kita harapkan. Semoga video ini bisa memberi manfaat terutama bagi pemula, dan juga perlu diperhatikan yaitu sinar matahari. Jangan sampai tanaman anggur kita yang masih kecil itu kekurangan sinar matahari, karena masa-masa pertumbuhan itu membutuhkan sinar matahari yang cukup sehingga tanaman anggur kita bisa hidup dengan normal, baik dan tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat terutama bagi pemula yang lagi belajar menanam tanaman anggur. Dan bagi yang baru menemukan channel Rumah Anggur Ala Hakim yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa dibagikan teman-teman yang lainnya. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika masih ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.